Mari kita bersama-sama menguji konsistensi logika berpikir antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Mari kita gas! Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang Malaysia maupun netizen Malaysia. Semoga informasi tersebut berguna untuk netizen Indonesia. Saya membaca di kolom komentar di mana ada yang mengatakan mengapa saya harus berulang kali mengatakan Kamus Melayu Malaysia. Mengapa tidak menyebutkan langsung saja bahasa Melayu? Sederhana saja penjelasan saya. Karena yang saya bicarakan itu adalah Kamus Melayu Malaysia yang diterbitkan di negara Malaysia. Jadi karena saya membandingkan kosakata antara dua kamus, oleh sebab itu saya mengucapkan Kamus Melayu Malaysia. Paham ya? Dan kemudian ada juga yang berkomentar bahwa saya berbicaranya terlalu pelan. Ya memang saya berbicaranya seperti ini. Kadang-kadang saya bisa berbicara pelan, kadang-kadang saya bisa berbicara cepat. Tapi saya lebih cenderung untuk berbicara pelan. Dengan maksud semoga teman-teman bisa mencerna apa yang saya maksudkan. Yang saya khawatirkan kalau saya berbicara terlalu cepat, nanti banyak yang tidak bisa mencerna. Sedangkan kalau kita tahu bahwa kita makan itu aja harus dikunyah berapa kali? 32 kali atau 33 kali kan? Itu sangat baik untuk kesehatan usus kita tentunya. Oleh karena itu, ketika ada beberapa hal penting yang ingin saya tekankan, maka saya akan berbicara dengan tempo yang pelan agar teman-teman bisa mencerna, mengerti apa yang saya maksudkan. Latar belakang video ini adalah suatu tempat yang namanya Sukakarya di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lebih tepatnya, tempat ini berada di Pulau W, di mana di Pulau W ini terdapat titik 0 km Indonesia. Saya juga ingin memperlihatkan Tugu Katulistiwa yang merupakan cagar budaya kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan permintaan dari netizen Indonesia agar saya menunjukkan Tugu Katulistiwa yang ada di kota Pontianak. Tugu Katulistiwa ini berada 3 km dari pusat kota Pontianak menuju ke arah kota Mempawah dan Singkawang. Berbicara tentang Pontianak, di Malaysia, Pontianak itu sering diucapkan dengan Puntianak, yang dimaksudkan kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah kuntilanak. Saya tidak tahu apakah teman-teman yang berada di Pontianak juga mengenal kosakata Pontianak atau Puntianak itu sebagai kuntilanak. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Apa yang menarik tentang Tugu Katulistiwa ini adalah ketika setiap tahun, 2 kali dalam setahun terutama, pada tanggal 21 sampai 23 Maret dan tanggal 21 sampai 23 September, Tugu Katulistiwa ini menjadi daya tarik tersendiri kepada wisatawan, di mana pada tanggal-tanggal tersebut matahari tepat berada di garis Katulistiwa. Untuk beberapa detik, Tugu Katulistiwa itu tidak akan mempunyai bayangan sama sekali karena matahari betul-betul berada di atas garis Katulistiwa tersebut. Untuk teman-teman yang berpikir bahwa bukankah posisi matahari terhadap bumi itu selalu sama tempatnya? Tidak. Kenapa tidak? Ya kalau misalkan sama, ya kita tidak ada yang namanya perubahan musim kan? Sebagai contoh, ketika bulan 12, posisi relatif matahari itu ada di sebelah selatan dari bumi. Oleh karena itu, di bagian utara dari garis Katulistiwa, terutama di daerah Eropa sana, mengalami musim dingin, sedangkan di Australia mengalami musim panas. Jadi,
Kalau yang namanya White Christmas, atau biasanya kan orang Natal itu selalu identik dengan salju kan, itu berlaku untuk mereka yang berada utaranya dari garis Khatulistiwa. Sedangkan yang di bawah selatan garis Khatulistiwa, sebagai contoh, Australia, tidak mengenal namanya White Christmas atau Natal yang bersalju. Karena di Australia saat itu musim panas. Begitu juga sebaliknya, ketika bulan Juni, posisi relatif matahari terhadap bumi itu berada di bagian utara dari garis Khatulistiwa. Oleh karena itu, pada bulan Juni, di bagian utara dari Khatulistiwa mengalami musim panas. Sedangkan di Australia, sebelah selatan dari garis Khatulistiwa mengalami musim dingin. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menuliskan banyak komentar, dan itu memberi semangat kepada saya untuk berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, untuk tetap terus berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia. Dan tentu saja saya sangat menghargai komentar dari teman-teman yang menuliskan asal atau domisili saat ini teman-teman berada. Itu membuat saya bisa jalan-jalan secara maya dengan melihat tempat-tempat melalui Google Maps, dan itu menambah pengetahuan saya juga. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan komentar. Video kali ini saya akan berbicara tentang satu kosakata saja berdasarkan permintaan dari netizen Indonesia. Dan mari kita bersama-sama menguji konsistensi logika berpikir antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Permintaan dari netizen Indonesia ini agar saya membahas kosakata mogok. Mogok adalah sebuah kosakata yang sangat umum dan sering digunakan di Indonesia. Mobilnya mogok, bahkan mogok bicara karena ngambek. Apa definisi mogok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online? Tidak dapat bekerja atau berjalan sebagaimana biasanya. Ini berkaitan tentang kendaraan. Definisi kedua, tidak mau bekerja, buka kurung, berbuat, tutup kurung, sebagaimana biasanya, buka kurung, tentang orang, tutup kurung. Kalau kita perhatikan dengan detail, kosakata mogok itu akan disandingkan dengan kata benda ketika itu berkaitan dengan kendaraan. Mobil mogok, sepeda motor mogok, mesin mogok, kereta api mogok. Jadi semua yang berkaitan dengan kendaraan. Dan pola yang kedua kita lihat bahwa kata mogok itu akan disandingkan dengan kata kerja. Dan itu berkaitan dengan orang. Mogok bicara, mogok bekerja, mogok tertawa, mogok tersenyum, mogok minum teh tarik, mogok makan nasi lemak, mogok makan roti canai. Dan kalau teman-teman perhatikan, semua kosakata yang disandingkan dengan kosakata mogok itu semua adalah kata kerja. Bicara, tersenyum, tertawa, makan, minum, itu semua kata kerja. Dan tentu saja akan menjadi sangat aneh ketika kosakata mogok itu disandingkan dengan kata sifat. Seperti misalkan, mogok sedih. Sedih kan kata sifat. Mogok bahagia, mogok gembira, mogok kenyang, mogok takut, mogok berani. Itu semua kata sifat kan? Mogok di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1994 itu terdapat di halaman 662. Dan teman-teman bisa melihat sendiri tidak banyak perbedaan antara definisi kosakata mogok tahun 1994 dan versi online Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita melihat bersama apa definisi kosakata mogok menurut Kamus Melayu Malaysia tahun 1986. Terdapat di halaman 768 dengan definisi sebagai berikut. Tidak bergerak, buka kurung, berjalan, dan lain-lain, tutup kurung, berhenti, tidak mau bekerja. Itu saja definisi mogok di tahun 1986. Definisi mogok
di Kamus Melayu Malaysia tahun 2005 terdapat di halaman 1040. Dan teman-teman bisa melihat sendiri, tidak ada perbedaan definisi mogok antara Kamus Melayu Malaysia tahun 1986 dan tahun 2005. Sekarang, mari kita menguji konsistensi logika berpikir ketika kosakata mogok itu disandingkan dengan kata kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mogok minum adalah tidak mau minum sebagaimana biasanya. Mogok bekerja, tidak mau bekerja sebagaimana biasanya. Mogok bicara, tidak mau bicara sebagaimana biasanya. Kalau teman-teman perhatikan, saya hanya mengganti kata kerja saja. Bekerja, bicara, minum. Sedangkan kata-kata yang lainnya, saya menggunakan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Logika berpikir saya sangat terganggu ketika saya melihat di dalam Kamus Melayu Malaysia, baik tahun 1986 maupun tahun 2005, di mana tertulis di sana sinonim kosakata mogok makan, tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia, itu sama dengan mogok lapar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita lihat kembali apa definisi kosakata mogok menurut Kamus Melayu Malaysia. Definisi pertama, tidak bergerak, buka kurung, berjalan, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan kendaraan. Perhatikan bahwa bekerja, berjalan, itu adalah kata kerja. Kemudian definisi kedua adalah tidak mau bekerja. Tuliskan tidak mau bekerja. Ini bisa berkaitan dengan manusia dan juga bisa juga berkaitan dengan kendaraan. Dan perhatikan sekali lagi bahwa tidak mau bekerja. Bekerja itu adalah kata kerja. Definisi ketiga untuk kosakata mogok di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tertulis sebagai berhenti. Nah, ini yang menarik untuk kita bicarakan. Mari kita uji definisi berhenti menurut Kamus Melayu Malaysia itu sendiri. Mogok kerja itu sinonim dengan berhenti bekerja. Mogok tertawa sinonim dengan berhenti tertawa. Mogok tersenyum, berhenti tersenyum. Mogok minum teh tarik, berhenti minum teh tarik. Dengan menggunakan logika berpikir yang sama, ketika kita membaca mogok lapar di dalam Kamus Melayu Malaysia, maka sinonimnya itu adalah berhenti lapar. Apakah lapar itu kata kerja? Tidak. Lapar itu kata sifat. Kapan lapar itu bisa berhenti? Begitu dia merasa kenyang. Apakah kenyang itu kata kerja? Tidak. Kenyang itu adalah kata sifat. Lantas bagaimana bisa tertulis mogok makan, kosakata pinjaman bahasa Indonesia di dalam Kamus Melayu Malaysia, yang jika diartikan di dalam Kamus Melayu Malaysia berarti sama dengan berhenti makan. Nah, bagaimana itu bisa disamakan dengan mogok lapar di dalam Kamus Melayu Malaysia? Dan itu sinonim dengan apa? Berhenti lapar. Apakah Kamus Melayu Malaysia ingin mengatakan berhenti makan itu sinonim dengan berhenti lapar? Makan itu adalah kata kerja. Lapar itu adalah kata sifat. Jadi kita melihat bersama terjadi inkonsistensi ketika membuat sinonim antara mogok makan itu sama dengan mogok lapar. Karena makan dan lapar itu adalah jenis kata yang berbeda. Makan itu kata kerja, lapar itu kata sifat. Jadi itu bukan jenis kata yang sama. Apakah Kamus Melayu Malaysia ingin mengatakan bahwa mogok lapar itu sama dengan berhenti lapar dan sama dengan berhenti makan? Lebih ekstrim lagi, jika kita menggunakan ilmu logika matematika yang sangat dasar, di mana jika di antara dua sisi itu mempunyai faktor yang sama, maka itu bisa dihilangkan. Jadi, apakah Kamus Melayu Malaysia ingin mengatakan bahwa lapar itu sama dengan makan? Kepada netizen Malaysia yang mempunyai IQ tinggi,
Waktu dan tempat dipersilahkan untuk memberikan komentar. Jika video ini bermanfaat kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya dan jangan lupa komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!